Oke, so kita lanjut ya ke uji kompetensi 6.3 ya. Jadi untuk uji kompetensi 6.2 itu terkait dengan soal definisi-definisi dasar ya. Karena jarang banget soal tersebut keluar kalau untuk terkait dengan masalah umum perhitungan kimia. Oke, so kita mulai langsung di 6.3 ya. Oke, nomor 1, tentukan jumlah mol 6,02 kali 10 pangkat 26 atom platina. Oke, berarti di sini untuk nomor 1 diketahui ini adalah N besarnya. Yang ditanya adalah ini N-nya berapa? Ya udah, tinggal pakai rumus dasarnya. N sama dengan N dikali Na atau bilangan Avogadro atau L biasanya. Oke, berarti N-nya adalah 6,02 dikali dengan 10 pangkat 26 sama dengan N dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Berarti N-nya didapat dengan cara 6,02 kali 10 pangkat 26 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Yaudah, ini coret, habis ya kan? Berarti untuk N-nya sama dengan 10 pangkat 26 dibagi dengan 10 pangkat 23 ya. Berarti jadinya 10 pangkat 3. Oke. Karena pembagian bilangan berpangkat itu adalah pangkatnya tinggal dikurangin kan. 26 dikurang 23. Berarti N-nya setara dengan 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Berarti N-nya adalah 1000 mol. Oke. Jadi itu untuk nomor 1, jumlah mol dari 6,02 kali 10 pangkat 26 atom platina adalah 1000 mol atau 10 pangkat 3 mol. And then kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, nikel merupakan logam yang banyak digunakan untuk melapisi logam lain. Tentukan massa 2 mol atom nikel jika diketahui AR-nya. Oke, diketahui N-nya sama AR-nya. Ditanya massa, ya udah pakai rumus dasarnya. N sama dengan G per AR. N-nya katanya 2, G-nya yang ditanya, per AR-nya 59. Berarti G-nya sama dengan 2 dikali 59. Berarti G-nya sama dengan 59 dikali 2, jawabannya adalah 118. Dan ingat, satuannya adalah gram ya, bukan kilogram. Oke, itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Berapa gram massa dari ini? Berarti diketahui ini adalah N-nya. Dan katanya ada AR-nya nih. Ya, dikasih tahu katanya ada AR-nya. Ada AR-nya. Ini ditanya masanya, ini G-nya berapa sih? Ya. Ya udah, pakai rumus dasar adalah N sama dengan G per MR. Oke. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2-nya kita hapus dulu ya. Karena nomor 3-nya ini agak panjang. Nah, di sini permasalahan utamanya adalah kita nggak punya N. Oke? Kita nggak punya N-nya berapa nih? Ya udah, berarti clue-nya untuk mencari N ada hubungannya dengan N besar. Berarti N sama dengan N dikali Na. Berarti 2,4 dikali 10 pangkat 24 sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti N-nya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 24 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, ini bisa kita akalin tanpa menggunakan kalkulator ya. Tanpa menggunakan kalkulator, yaitu adalah N-nya sama dengan, ini kita bikin 24. Ya, 24 dikali dengan 10 pangkat. Kalau ini maju 1, ini berkurang 1. Jadinya 24 kali 10 pangkat 23 per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Coret. 24 dibagi 6,02 atau dibagi 6 kurang lebih, maka jawaban N-nya adalah sekitar 4 mol. Oke, itu untuk molnya udah ketemu. Tapi untuk MR-nya ternyata belum ketemu nih. Nah, untuk MR-nya, berarti MR-nya siapa?
CaCO3. Itu sama aja kayak AR-nya C, A, tambah AR-nya C, tambah 3 kali ARO. Ya udah, berarti MrCaCO3 sama dengan ArCa-nya 40 ditambah dengan 12 tambah 3 dikali 16. Berarti MrCaCO3 sama dengan 40 tambah 12 ditambah 48. Berarti MrCaCO3 itu sama dengan berapa? 48 tambah 12 itu 60 tambah 40 jadinya 100. Oke. Jadi MR-nya adalah 100 gram per mol. Ya udah, langsung kita masukin. N-nya 4 sama dengan G per 100. Berarti G-nya sama dengan 4 dikali 100. Berarti G-nya adalah 400 gram. Ya. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah 400 gram. Jadi ini kita nggak menggunakan yang namanya MR-nya si CaCO3 sama dengan massa satu atom gitu ya. Enggak. Jadi kalau untuk yang kita pakai rumus yang itu khusus untuk soal dasar yang dikasih tahu massa satu atom atau massa satu molekul. Nah, tapi kalau umum seperti ini nomor 3, kan dia bilang berapa gram massa 2,4 kali 10 pangkat 24 molekul CaCO3. Berarti ini bukan satu doang kan? Jadi kita juga nggak tahu berapa nih yang bakal ada gitu. Toh juga kalau misalkan kita nyari banyak molekul, kalau kita pakai rumus yang MrX sama dengan massa satu molekul senyawa X, itu kan harus tahu dong massa satu atom C12-nya berapa, massa satu senyawanya berapa gitu kan. Nah, tapi kita nggak pakai itu ya, kita pakai rumus konsep mol. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4, diberitahukan bahwa ada massa 3 mol atom. Oke, ini N-nya. Terus ini adalah G-nya. Tentukan massa atom relatif A. Ditanya AR-nya tuh berapa? Ya udah gampang. Pakai rumus N sama dengan G per AR. Berarti N-nya 3, G-nya 72, AR-nya ditanya. Berarti untuk perhitungan AR-nya berarti 72 per 3. Ya. Berarti AR-nya sama dengan 24 gram per mol. Oke. Itu untuk nomor 4. Easy ya. Lanjut nomor 5. Untuk nomor 5, jika segelas air yang Anda minum mengandung 2 molekul air, berarti ini N-nya. Ditanya, tentukan jumlah atom. Oke, berarti ini N besarnya yang ditanya. Ya udah, pakai rumusnya adalah N besar sama dengan N dikali Na. N sama dengan 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti N besarnya sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul air. Atau bisa juga kalian tulis dalam bentuk seperti ini. 1,204 ya. Ini mundur 1, ini bertambah 1. Jadinya dikali dengan 10 pangkat 24 molekul air atau atom ya. Boleh. Yaudah, nomor 5 jawabannya which one ya boleh, mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Lanjut nomor 6 ya. Nomor 6 diberitahukan bahwa ada ditanya berapakah massa. Itu berarti G-nya yang ditanya. Diberitahukan bahwa ada VSTP ya. Karena di sini dikasih tahu katanya berapa massa 6,72 liter gas CO2 dengan MR-nya 44 pada keadaan STP. Berarti ini adalah VSTP-nya. Ya udah, untuk mencari G atau massa berarti kita butuh N sama dengan G per AR atau MR. Tapi karena ini berhubung molekul berarti pakainya MR. Tapi di sini masalahnya adalah N-nya nggak ada. Gimana ngerjainnya? Kita punya clue VSTP belum kepake. Ya udah,
VSTP sama dengan N dikali 22,4 kan. Ya udah, berarti VSTP-nya adalah 6,72 sama dengan N dikali 22,4. Berarti untuk N-nya sama dengan 6,72 dibagi dengan 22,4. Berarti N-nya 0,3 mol. Ya udah, langsung masukin 0,3 sama dengan G per 44. Berarti G-nya sama dengan 0,3 dikali 44. Berapakah jawaban 0,3 dikali dengan 44? Berarti berapa tuh jawabannya kalau kita hitung? 0,3 dikali dengan 0,3 dikali dengan 44 ya. Wait. Oke, jawabannya adalah 13,2 gram. Jadi massa yang dipunyai CO2, massa yang dipunya oleh 6,72 liter gas CO2 pada keadaan STP itu adalah 13,2 gram. Oke. Yaudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 4, 5, dan 6-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8 terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 7. Ya, nomor 7. Berapa volume? Berarti ini intinya adalah volumenya berapa. Diketahui ada masanya. Ini masanya ya. Ada mR-nya. Terus ada suhunya. Suhunya 25 derajat Celcius. Dan tekanannya alias kita punya P. Berarti untuk mencari V-nya, kita gunakan persamaan umum gas ideal. Ya. PV sama dengan N dikali R dikali T. But be careful. Kita punya R itu adalah 0,082. Yang satunya adalah liter ATM per mol kali Kelvin. Dan ternyata pas kita cek ada sesuatu. Suhunya tidak sesuai dengan satuannya. Bahkan tekanannya pun juga nggak sama dengan satuannya. Ya udah, kita rubah ya. Ingat, berarti di sini untuk suhunya 25 derajat Celcius kita harus rubah dalam bentuk Kelvin. Berarti T-nya sama dengan 25 ditambah 273. Yang jawabannya adalah 298 Kelvin. Oke, itu untuk T-nya. Dan untuk tekanannya itu 114 cmHg. Itu setara dengan berapa ATM? Oke. Dan di mana 1 ATM itu setara dengan yang namanya 76 cmHg. Ya. Berarti untuk mencari tekanan yang dirubah ke ATM, berarti tinggal dibagi dong. Berarti 114 dibagi dengan 76. Berarti tekanannya itu setara dengan 114 dibagi dengan 76. Ya, 114 dibagi dengan 76 itu jawabannya adalah 1,5 ya. Oke, 1,5 ATM. Barulah kita masukkan ya. 1,5 dikali dengan volume dikali dengan molnya ternyata belum ada juga. Ya udah, gimana? Dicari. Ya. Dicarinya gimana? Kan kita udah punya G sama MR kan? Ya udah, untuk mencari N-nya ya sama dengan G per MR. Berarti N sama dengan 15 per 30. Berarti N-nya sama dengan 0,5 mol. Ya udah, kita masukin 0,5. Dan mungkin ini saya geser agak jauh ya karena biar muat. Oke. Jadi ini untuk perhitungan N sama dengan G per MR-nya. R-nya adalah 0,082 dikali suhunya adalah 298. Berarti untuk perhitungannya berarti V sama dengan 0,5 dikali 0,082 dikali 298 dibagi dengan 1,5. Tinggal coret nih.
ini sama-sama dibagi 0,5. Jadi atasnya 1, bawahnya 3. Berarti tinggal kita hitung nih. 0,082 dikali dengan 298 dibagi dengan 3. Jawabannya adalah 8,145 liter. Kenapa liter? Karena satuan dari R-nya itu adalah liter, ya. Oke, jadi volume dari si 15 gram NO yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 114 cmHg itu sebesar 8,145 liter. Nah, kalian juga boleh nih, ini kan pakai kalkulator. Nah, kalau mau diakalin tanpa kalkulator bisa. Kan V sama dengan 0,082, ya kan? Dikali dengan 298 per 3. Dan kita tahu bahwa 298 ini dikit lagi, nambah 2 kan jadi 300. So, kita bulatkan aja jadi 300, ya. Jadi ini kita bulatkan aja jadi 300. Tapi dengan syarat ini dempet banget ya. Kalau masih agak jauh kayak 260 itu jangan 300, ya. Jadi tinggal kita coret ya kan. Ini 1, ini 100. Jadinya 0,082 dikali dengan yang namanya 100 itu jawabannya adalah 8,2. Ya, kalau kita lihat ternyata 11-12 lah sama jawaban yang kita hitung secara real kalkulatornya. Gitu. Ya, kalau yang di bawah ini itu perhitungan secara pembulatan ya atau pendekatan. Boleh nggak? Ya boleh aja. Gitu. Nah, biasanya kalau soalnya terkait dengan begini nih, kalau misalkan pilihan ganda, jawaban soalnya itu di pilihan gandanya yang ada di pilihannya itu biasanya agak jauh karena untuk menghindari yang namanya pembulatan seperti ini, ya. Oke, itu untuk nomor 7, ya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 8. So, untuk nomor 7-nya kita harus terlebih dahulu ya. Oke, jadi sebenarnya perhitungan kimia untuk konsep mol atau apapun itu tuh sebenarnya ya dibalik-balik aja sih sebenarnya. Makanya kita harus tahu tujuannya apa. Terus apa yang perlu kita cari, ada enggak? Nah, kalau ada ya cari aja dulu. Tuh. Jadi mainnya kayak puzzle lah ya. Oke, nomor 8. Berapa mol gas hidrogen? Berarti ini yang ditanya adalah N-nya. Volumenya 20 liter. Ini N-nya berapa gitu ya. Terus jika diukur pada suhu, berarti ini T-nya. Tekanan 1,2 atm. Ya udah. R itu kan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ya udah, karena satuannya udah sama semua, ya langsung kita masukin ke rumus PV sama dengan nRT. P-nya 1,2 dikali 20 sama dengan N dikali 0,082 dikali T-nya adalah 298. Berarti ini 1,2 dikali 20 itu adalah 24 sama dengan N dikali 0,082 dikali 298 itu berapa sih? 0,082 dikali 298 adalah 24,436 ya. 24,436. Nah, sebenarnya di sini kita bisa pendekatan pasti N-nya sebesar 1 lah harusnya. Oke. Karena kan berapa dikali 24, yang hasilnya 24 itu pasti jawabannya hampir mendekati 1. Bisa 0,9 atau 0,8. Nah, berarti kalau untuk mau tahu benernya gimana, ya tinggal hitung 24 per 24,436. Berarti N-nya tinggal kita hitung nih, 24 dibagi dengan 24,436. Jadi jawabannya adalah 0,98. Ya. 0,982 jawabannya. Mol. Oke? Ini aja 0,982 aja pakai pembulatan, ya. Nah, berarti bener dong, kurang lebih sekitar mendekati 1. Jadi kalau kalian jawab N-nya sekitar 1 mol ya boleh, gak ada masalah, ya. Tapi kalau saran saya ya kalian harus hitung ya jawabannya segini untuk menghindari yang namanya miskom antara guru dengan murid. Oke?
So, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya. Kita hapus dulu. Oke, untuk nomor 9 terlebih dahulu ya. Oke. Jika 8,8 gram C3H8 dibakar dengan gas oksigen menurut persamaan reaksi berikut, tentukan massa gas O2 yang diperlukan. Oke, di sini ya berarti nomor 9 kita bikin dulu persamaan reaksinya lagi ya. C3H8 dalam wujud gas ditambah dengan 5O2 dalam wujud gas menjadi 3CO2 dalam wujud gas ditambah dengan 4H2O dalam wujud gas. Oke, ini 4 ya. Nah, sekarang katanya dikasih tahu bahwa si ininya 8,8 gram ya. Oke, 8,8 gram. Nah, kira-kira 8,8 gram. Kira-kira kalau misalkan kita mau ngitung massa yang O2 yang diperlukan gimana? Nah, ini kalau kita mau pakai hukum kekekalan massa, of course harus kita tahu ini massanya berapa, ini massanya berapa. Tapi karena berhubung kita nggak pakai itu, karena dan nggak dikasih tahu, maka kita harus pakai secara stoichiometry. Mula-mula reaksi setimbang atau sisa boleh, ya. Kalau setimbang tuh nanti ada namanya reaksi kesetimbangan. Oke, sekarang apa yang perlu kita hitung di sini? Nah, yang akan kita hitung di sini itu adalah molnya. Jadi mol apa yang bisa kita cari? Ya, mol yang kita cari adalah si C3H8 doang. Ya udah, kita hitung secara terpisah, berarti N sama dengan G per mR. Nah, di sini perhitungan untuk mR-nya sekaligus di bawahnya aja ya, langsung kita masukin. Massanya 8,8. Nah, untuk perhitungan MR-nya ya tinggal 3 dikali 12 tambah 8 kali 1. Berarti N-nya 8,8. Dan ini kalau kita hitung berarti jadinya 36 ditambah 8. Berarti N-nya adalah 8,8 dibagi dengan 44. Berarti N-nya sama dengan berapa tuh? 8,8 dibagi dengan 44. 0,2 mol. Oke, kita masukkan jawabannya adalah 0,2 mol. Berarti di sini kita tulis nih 0,2 mol. Terus apa yang kita perlukan? Nah, untuk massa gas yang diperlukan ini si O2-nya, berarti nanti ini kita cari berdasarkan rumus si ini adalah N sama dengan G per mR. Tapi di sini N-nya kan nggak ada. Makanya untuk mencari N-nya kita butuh persamaan reaksi seperti ini. Nah, karena di sini kita nggak bicara secara keseluruhan, alias di awal itu cuman kita bahas si C3H8-nya doang tanpa si O-nya, berarti ini kita anggap mereka semua habis ya. Jadi si CH3H8-nya habis dan untuk O2-nya juga habis. Dan di sini karena berhubung ini sekaligus ya. Untuk yang B juga pertanyaannya ternyata massa dan volume gas CO2 pada keadaan STP. Berarti di sini untuk mencari untuk massanya dulu ya. Untuk massa CO2-nya berarti kita pakai rumus Ng per mR juga. Oke, Ng per mR. Tapi untuk volume dalam keadaan STP berarti pakai rumus N dikali 22,4. Dan ternyata kita butuh N-nya nih. Ya udah, tapi kita akan mulai bahas dari si ini dulu. Kan ini bereaksi sebesar mula-mulanya 0,2 mol dan habis. Berarti bereaksinya 0,2 mol. Ya udah. Dan ingat, di bagian yang saya kotakin warna biru alias di bagian bereaksi itu berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kalau kita lihat nih ya, di sini tapi sebelum itu kita tadi harusnya cek dulu ya persamaan reaksinya udah selesai atau belum. Jadi C-nya 3 udah pas, hanya 8 pas, O-nya 10, 6 tambah 4 10. Ya udah. Berarti ini reaksinya udah setara. Jangan sampai lupa ya. Karena biasanya kadang sering ngelupain kayak gitu.
bisa jadi kalau udah tahu cara ngitungnya tapi perhitungan hasilnya bisa jadi salah. Oke, berarti dengan perbandingan mol perbandingan koefisien ya. Berarti di sini kalau koefisien di sini kan koefisiennya 1 nih ya. Ini 1 di sini. Ya udah, kalau 1 0,2 mol, ini kita isi semua aja ya biar sekaligus review juga. Kalau ini 1 aja 0,2 mol, berarti kalau 5 ya tinggal dikali 5 ya kan. Berarti kalau 1 aja 0,2 mol, maka kalau 5 jadinya 1,0 mol. Kita isi ya 1,0 mol. Atau 1 mol aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau koefisiennya 3 berapa? Ya, kalau dasarnya 1 aja 0,2, berarti kalau 3 ya 0,6 mol. Dan kalau 4 ya 0,8 mol. Ya udah, tapi yang kita butuhkan adalah yang pertama untuk massa gas O2 yang diperlukan, berarti kita harus cari nih di sini berapa mol. Ya udah, katanya kan habis bereaksi nih. Dan katanya yang bereaksi 1 mol. Berarti awalnya tetap 1 mol. Ya udah, masukin N-nya 1 sama dengan G. G-nya kita cari. Berarti MR-nya adalah 2 dikali 16. Ya. Di sini biasanya informasi untuk AR-nya dikasih tahu nih. ARC 12, makanya di sini 3 kali 12 ya, karena C-nya ada 3, hanya 1, O-nya 16. Ya udah, berarti ini 1 sama dengan G per 32 ya. G per 32, berarti otomatis kita dapat informasi ini 32 ya. Berarti G-nya sama dengan 1 dikali 32, berarti G-nya adalah, atau logikanya aja langsung aja 32 gram ya. Oke, berarti dari yang A kita udah ketemu. Massa gas O2 yang diperlukan adalah 32 gram. Nah, sekarang massa dan volume CO2 yang dihasilkan. Dan ingat, pada di soal, di kondisi awal ini nggak dikasih tahu. Alias berarti nggak dibahas. Berarti kopong, 0. Nah, produknya awalnya nggak ada. Terus bereaksi sebesar 0,6 mol. Berarti yang kita cari adalah yang di sini. Berarti berapa? Ya, tetap 0,6 mol. Karena kan awalnya nggak ada. Kalau awalnya ada 1, berarti jadinya 1,6 ya. Nah, kalau ini kita tambahin sendiri aja, ini 0,8 mol. Tapi karena berhubung H2O-nya nggak dibahas, ya sudah biarkan aja. Berarti ini 0,6 sama dengan G per 12 ditambah 2 dikali 16. Oke? Berarti langsung aja ke sini, berarti 0,6 sama dengan G per 12 ditambah 32. Berarti 0,6 sama dengan G per 44. Berarti G-nya adalah 0,6 kali 44. Berarti 0,6 dikali 44, jawabannya adalah 26,4. Jadi ternyata 8,8 gram C3H8 dibakar dengan 32 gram oksigen menghasilkan 26,4 gram CO2 ya. Dan untuk volumenya dalam keadaan standar, ya tinggal kita masukkan 0,6 dikali 22,4. Berarti 0,6 dikali 22,4 itu jawabannya adalah 13,44. Berarti volume gas CO2 dalam keadaan standar atau VSTP-nya adalah 13,44 liter. Tuh, seperti itu ya. Nah, disinilah perhitungan kimia sangat dibutuhkan ya. Kalau misalkan kalian di kelas 10 kayak gini masih keblinger, saran saya kalau emang pengen bisa banget di kelas 11 dan kelas 12, kalau masih kurang bisa, tolong materi seperti ini dihatamin dulu. Supaya apa? Di kelas 11 sama kelas 12 ini nggak berat. Karena untuk materi seperti ini tuh di kelas 11 sama 12 untuk perhitungan tuh kepake ya. Apalagi untuk mereaksikan. Karena untuk kalau misalkan di kelas 10 secara hitungan kayak gini nggak bisa, ya udah kelas 11, kelas 12 nggak ngerti apa-apa ya. Untuk yang hitungan begini ya, bukan nggak ngerti apa-apa secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke,
Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10 dan untuk nomor 9-nya kita hapus. Dan oke, sebelum itu di sini ada yang sedikit kelupaan yang untuk saya sampaikan, bahwa dari persamaan reaksi ini karena berhubung nggak dibahas secara rinci, mula-mulanya totalnya berapa ya kan, terus habis itu di awalnya pun produknya belum terbentuk dan di sini dianggap sama-sama habis ya kan. Terus ini juga di awalnya nggak dibahas secara rinci, kalian boleh langsung tulis seperti ini misalkan ya. Oke, kalian boleh langsung tulis ini untuk soal nomor 9-nya saya hapus dulu ya. Oke, jadi kalian boleh langsung tulis seperti ini misalkan C3H8 dalam wujud gas ditambah dengan 5O2 dalam wujud gas menjadi 3CO2 dalam wujud gas ditambah dengan 4H2O. Dan karena nggak dibahas di awal secara rinci, terus sisanya pasti ininya habis semua dan awalnya belum terbentuk, maka langsung kita bisa isi aja langsung. Kalau misalkan ini 0,2 mol, pasti ini langsung 1 mol, ini 0,6 mol, terus ini 0,8 mol. Nah, terus langsung lanjut ke perhitungan. Misal, wah ini langsung nih ke sini. Terus yang tadi yang hijau untuk mencari massa CO2 langsung pakai yang ada di sini. Itu pun boleh. Nah, cuman ya itu kalau misalkan belum biasa untuk membedakan mana yang perlu ditulis MRS, mana juga yang enggak, saran saya ya kalian tulis aja supaya to make sure kalian jangan sampai ada salah hitung ya atau salah konsep lah. Oke, untuk nomor 10 ini juga cukup panjang nih ya soalnya ya. Sebanyak 6,72 liter gas nitrogen pada STP direaksikan dengan gas hidrogen dan menghasilkan gas amonia. Menurut persamaan reaksi ini, oke, kita tulis ulang dulu persamaan reaksi kimianya. N2 dalam wujud gas ditambah dengan 3H2 dalam wujud gas menjadi 2NH3 dalam wujud gas. Oke, kita cek dulu. Biasakan, ternyata udah setara ya. N-nya 2, N-nya 2, hanya 6, hanya 6. Nah, di soal dikasih tahu katanya gas nitrogennya ini adalah VSTP sebesar 6,72 liter. Nah, terus direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Tentukan yang pertama adalah volume dan massa gas hidrogen yang bereaksi pada keadaan STP. Ya udah, ini kita bikin MRS dulu aja. Dan ingat karena berhubung yang kita tulis seperti ini, maka yang akan kita hitung adalah molnya. Ya. Oke, jadi yang di ini nanti kita pakai rumusnya adalah VSTP sama dengan N dikali 22,4. Tapi ingat ya, ini yang kita bahas adalah hidrogen. Ini untuk A-nya. Dan massa gas hidrogen. Berarti kita butuh ada G per mR. Ya. Karena nggak ada rumus selain itu yang kita mau mencari massa. Berarti di sini semuanya butuh molnya si H2. Ya. Oke, berarti kita hitung dulu nih. Molnya si N2 berapa? Ya udah. Terkait dengan N2, kita menghitung molnya dengan rumus VSTP sama dengan N dikali 22,4. Nah, volume STP-nya adalah 6,72 sama dengan N dikali 22,4. Berarti N-nya adalah 6,72 dibagi dengan 22,4. Berarti N-nya sama dengan 6,72 dibagi dengan 22,4. Jawabannya adalah 0,3 ya. 0,3 mol. Oke, 0,3 mol. Ya udah, kita tulis di sini 0,3 mol. Dan karena berhubung di sini dibahas sisanya ada apa enggak, kita anggap aja habis. Dan di sini juga di awal NH3-nya belum terbentuk. Ya udah, berarti di sini baru kita pakai, ingat ya, di sini kita pakai atau yang dikotakin merah ini pakai perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien.
Dan awalnya 0,3 mol dan habis berarti bereaksi sebesar 0,3 mol ya. Awalnya 0,3 dan habis berarti bereaksi sebesar 0,3 mol. Yaudah, ini 0,3 mol dengan koefisiennya 1, berarti kalau 3 ya pasti 0,9 mol. Nah, terus habis itu untuk si NH3-nya ya berarti 0,6 mol. Yaudah, berarti untuk si H2 yang direaksikan adalah sebesar 0,9 mol nih. Berarti karena berhubung habis bereaksi, berarti ini 0,9 mol ya. Karena takutnya di soal dikasih tahu ada mol sisanya dari si H2. Jadi makanya kenapa saya saranin mendingan pakai MRS dibandingin sama langsung ya. Karena takutnya ketinggalan tuh ada sisanya. Karena kalau walaupun kita tahu hitungannya benar, cara ngitungnya benar, maksudnya cara ngitungnya kayak hubungin mana ke mana, tapi kalau yang kita dapat itu salah kan pasti hasilnya salah ya. Nah, misalkan ini 0,3 mol nih ada sisa. Berarti otomatis yang bereaksi bukan 0,9 tapi melainkan 1,2. Nah, kan gitu. Ya, jadi hati-hati. Makanya saran saya kalau untuk kalau kalian bisa langsung pun itu juga hati-hati ya. Oke, jadi dari yang si A ini bisa kita jawab VSTP-nya sebesar 0,9 dikali dengan 22,4. Yang walaupun sebenarnya di sini kita bisa langsung pakai perbandingan volume juga nggak ada masalah ya. Kan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Itu pun juga boleh. Cuman karena berhubung ini dicari massa, makanya kita sekaligus cari molnya aja ya. Berarti untuk volumenya si hidrogen dalam keadaan STP adalah 0,9 dikali dengan 22,4, jawabannya adalah 20,16 ya. 20,16 liter. Untuk masanya berarti ini 0,9 sama dengan G per mR-nya dari H2 ya, berarti 2 kali 1. Berarti 0,9 sama dengan G per 2. Berarti G-nya sama dengan 0, ini G ya. G per 2. Berarti G-nya sama dengan 0,9 dikali 2. Atau kita bisa bilang G-nya atau massanya sebesar 1,8 gram ya. Oke, untuk yang A selesai nih. VSTP-nya sebesar 20,16 dan massanya sebesar 1,8 gram. Nah, sekarang B-nya. Volume dan massa gas amonia dalam keadaan STP. Berarti B-nya ini juga tanya VSTP. Nah, berarti kita pakai yang mana nih? Nah, yang ditanya adalah yang terbentuk. Terbentuknya di sini. Karena awalnya nggak ada dan bereaksi sebesar 0,6 mol, maka terbentuklah sebesar 0,6 mol juga ya. Ya udah, tinggal masukin ke rumus N sama dengan 22,4. Berarti VSTP-nya sama dengan 0,6 dikali 22,4. Ya. Berarti VSTP sama dengan 0,6 dikali dengan 22,4. Jawabannya adalah 13,44. Oke, 13,44 liter. Nah, untuk masanya ya tinggal cari sama kayak yang di atas rumusnya. N sama dengan G per mR. Ya. N sama dengan G per mR. Berarti 0,6 sama dengan G-nya adalah yang dicari dengan mR-nya adalah, nah, untuk ARN itu adalah 14, untuk H itu 1 ya. Nah, ini sama N sama H doang ya. Ya udah. Berarti untuk mRNH3 berarti N-nya 1 ya. Nah, N-nya 14 tambah 3 kali 1. Berarti 0,6 sama dengan G per 14 tambah 3. Berarti 0,6 sama dengan G per 17. Berarti dari sini kita dapat G-nya sama dengan 0,6 dikali dengan 17. Berarti berapa tuh 0,6 dikali 17? 0,6 kali 17 adalah 10,2 ya. Jadi massanya si CNH3 yang terbentuk adalah 10,2 gram.
Dan kita cek bener nggak sih kalau kita pakai hukum hukum kekekalan massa yang sebelum bereaksi dan sesudah reaksi itu sama. Nah, kalau kayak gitu ya kalian harus cari dulu nih massa gas nitrogennya berapa. Nanti tinggal kalian cek. Nanti massa gas nitrogennya ditambah 1,8, apakah hasilnya 10,2? Kita nggak tahu. Nah, tapi kalau emang pengen tahu, kita cek aja ya sebentar. Untuk masanya si Masanya si nitrogen berarti N sama dengan G per mR. Berarti 0,3 sama dengan G per 2 dikali 14. Berarti untuk G-nya sama dengan 0,3 dikali 2 dikali 14. Berarti masanya sebesar 0,3 dikali 28. 8,4. Nah, benar nggak nih? Kalau kita cek massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi sama. Ya, ini 8,4 ditambah sama 1,8 kan jadi 10,2 ya. Nah, ternyata sesuai tuh dengan hukum kekekalan massa. Tapi biasanya kalau untuk soal seperti ini jarang banget tuh kepikiran atau kita hubungkan seperti itu. Biasanya yang kita hubungkan terkait dengan rumus konsep mol, misal Ng per mR karena ada AR atau MR-nya. Biasanya begitu ya. Atau pakai rumus VSTP ya, dibandingin sama pakai perbandingan volume atau apapun itu. Karena biasanya untuk perbandingan volume kayak gitu atau misalkan hukum kekekalan massa itu biasanya khusus untuk khusus untuk satu soal tok yang bahas massa ya massa aja, volume ya volume aja. Jarang kalau misalkan mereka di mix kita bahasnya sendiri-sendiri, jarang ya. Tapi boleh nggak? Boleh. Contoh kayak tadi nih, volume. Untuk perhitungan volume sebenarnya kalian bisa pakai perbandingan volume nih, ya. Oke, mungkin ini saya hapus ya proses perhitungannya. Jadi langsung kita ketemu aja jawabannya. Misalkan nih dari yang A volumenya segini, untuk massanya segini, dan untuk yang B saya ketemu volumenya segini, ya. Terus untuk volumenya segini dan massanya tuh ada 10,2 gram, ya. Oke. Jadi sebenarnya boleh kalau kita bilang bahwa untuk mencari massanya dari si NH3 itu bisa hubungan dengan kekekalan massa ya. Jadi di sini makanya saya bikin ini bisa dikaitkan dengan hukum kekekalan massa. Berarti di sini kita punya massanya N2 ditambah sama massanya H2 itu sama dengan massanya NH3. Dan ternyata kalau kita cek itu benar. 8,4 ditambah sama 1,8 itu sama dengan 10,2. So kalau kalian mau cari 10,2 ini pakai yang begini itu boleh ya. Cuman kadang ribetin gitu karena kalian harus cari tuh massa gas nitrogennya berapa gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan untuk yang untuk volume yang di sini ini bisa pakai perbandingan volume. Nah volume kan ingat ya, perbandingan volume itu setara dengan perbandingan koefisiennya. Berarti volume N2 dibanding dengan volume H2 dibanding dengan volume NH3 itu sama dengan 1:3:2. Dan kita punya volume gas nitrogen nih. Nah untuk volume H2 kalian bisa cari pakai 3/1 dikali dengan 6,72. Dan ternyata kalau kita hitung 6,72 dikali 3 itu jawabannya adalah 20,16 liter. Dan untuk volume NH3-nya kalian juga boleh pakai 2/1 dikali 6,72 jadinya 13,44 liter. Ternyata bisa dipakai gitu. Cuman kadang mungkin nggak ngeh aja. Karena biasanya rata-rata kalau kita mau ngerjain persamaan reaksi begini biasanya
udah pasti setnya itu ke konsep mol. Jarang kalau kita sampai ngeh ke hukum dasar yang awal-awal. Karena hukum dasar awal-awal kayak gini biasanya emang bahas untuk materi secara rincinya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi kalian untuk nomor 10 atau nomor 9, kalau ada persamaan reaksi begini, kalian boleh menggunakan hukum dasar awalnya ya, kayak hukum perkekalan massa atau apapun itu, sampai hukum Avogadro, atau kalau kalian mau pakai konsep mol, di mix sama Avogadro aja juga boleh ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.